Halo guys. Kenalin, nama aku Elsyar Anastasia Lubis dengan NIM 2024-32047 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan dari chapter 4 yaitu Entrepreneurship and Small Business Management, yang dimana sumber yang akan saya bahas itu 4.1 yaitu Entrepreneurship. Entrepreneurship. Definisi dari entrepreneurship adalah seseorang wirausaha adalah seseorang yang memiliki visi, semangat, dan kreativitas yang berkomitmen untuk mengambil risiko dalam memulai usaha untuk mendapatkan keuntungan. Nah, dalam kewirausahaan terdapat tiga jenis wirausaha yang spesifik. Yang pertama itu klasik, yaitu dorongan bawaan untuk memulai bisnis berdasarkan ide orisinal atau penemuan atau inovasi. Yang kedua itu multipreneur, yaitu seseorang yang mendirikan serangkaian perusahaan. Nah, tujuan seorang multipreneur adalah untuk mendirikan berbagai bisnis dan menjualnya kepada perusahaan-perusahaan besar lainnya. Salah satu contohnya adalah seorang wirausahawan yang menciptakan banyak aplikasi untuk dijual kepada perusahaan seperti Apple atau Google. Yang ketiga itu entrepreneur, yaitu menerapkan dorongan, visi, gairah, dan kreativitas yang sama ke dalam proyek, tetapi mereka tidak memiliki perusahaan sendiri. Entrepreneur menikmati kebebasan untuk mengembangkan produk dan ide baru di bawah bimbingan gaji dan dari perusahaan tempat mereka bekerja, yang umumnya merupakan perusahaan besar. Karena dibayar oleh entitas yang lebih tinggi, entrepreneur memiliki banyak kebebasan untuk bekerja sesuai batasan mereka, namun mengambil risiko pribadi yang lebih kecil dalam hal keuangan. Di sini perusahaan yang saya ambil itu adalah Toyota. Toyota adalah salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia yang berasal dari Jepang dan tumbuh karena semangat kewirausahaan dari pendirinya, yaitu Ichiro Toyoda pada tahun 1937 sebagai perusahaan terpisah dari bisnis keluarganya yang semula memproduksi mesin jahit. Jiwa wirausaha ini terus berkembang di seluruh organisasi Toyota hingga kini. Selain memproduksi mobil, Toyota Motor Corporation atau TMC juga bergerak di berbagai sektor lain seperti jasa keuangan, perumahan, kelautan, dan robotika, dan merupakan salah satu produsen mobil terbesar di dunia. Di Indonesia, Toyota hadir melalui PT Toyota Astra Motor atau TAM sebagai distributor resmi dari PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau TMMIN yang bertugas merakit dan memproduksi kendaraan. A. Wirausaha klasik di Toyota. Kiichiro Toyoda termasuk tipe wirausaha klasik karena ia memiliki dorongan kuat untuk berinovasi dan menciptakan sesuatu yang baru. Ia memulai dari ide orisinal yaitu mengembangkan mobil buatan Jepang sendiri di saat industri otomotif Jepang belum berkembang. Nah, nilai yang diterapkan itu yang pertama, semangat pantang menyerah, yang kedua, inovasi dan efisiensi produksi, yang ketiga, kemandirian dan teknologi. B. Multipreneur di Toyota. Toyota tidak hanya fokus pada satu bisnis otomotif, tetapi memperluas ke berbagai lini, seperti yang pertama itu Toyota Financial Service, yang kedua Lexus, yang ketiga Daihatsu, dan yang terakhir itu Toyota AI Ventures, ya, atau investasi pada startup teknologi. Pendekatan ini menunjukkan karakter multipreneur di mana Toyota terus mendirikan dan mengembangkan berbagai unit usaha untuk memperkuat ekosistem bisnisnya. Nah, tujuannya ini memperluas sumber pendapatan dan inovasi lintas bidang, layaknya multipreneur yang membangun banyak usaha kemudian menumbuhkannya secara strategis. Yang ketiga itu entrepreneur di Toyota. Toyota memberi kebebasan bagi karyawan untuk berpikir dan bertindak seperti wirausahawan di dalam perusahaan melalui budaya Kaizen dan Toyota Production System atau TPS, setiap karyawan berhak memberikan ide baru untuk meningkatkan efisiensi kerja atau mutu produk. Contohnya itu, karyawan di lini produksi bisa mengusulkan perubahan kecil yang berdampak besar pada proses manufaktur. Nah, nilai entrepreneurship di Toyota itu yang pertama, karyawan diberdayakan untuk berinovasi. Yang kedua, setiap ide dihargai sekecil apapun. Yang ketiga, risiko finansial pribadi rendah karena tetap bekerja dalam organisasi besar. Yang selanjutnya itu implementasi job design di Toyota. Job design atau perencanaan pekerjaan di Toyota dirancang untuk mendukung semangat wirausaha, efisiensi, dan kolaborasi. Yang ada beberapa prinsip job design di Toyota. Yang pertama itu spesialisasi tugas yang fleksibel. Setiap posisi memiliki tanggung jawab jelas, tetapi pekerjaan dilatih agar bisa beradaptasi pada berbagai fungsi atau multi-skill system. Spesialisasi tugas ini mendukung inovasi dan keterlibatan aktif seperti entrepreneur. Yang kedua itu partisipasi karyawan atau employee involvement. Toyota menggunakan sistem quality circle yang dimana kelompok kecil karyawan yang rutin berdiskusi untuk mencari solusi inovatif di tempat kerja. Ini itu mendorong semangat entrepreneurship. Yang ketiga itu rotasi dan pengayaan pekerjaan atau job rotation dan job enrichment. Karyawan dipindahkan antar posisi untuk memperluas wawasan dan kemampuan manajerial, yang dimana membantu menciptakan mindset multipreneur. Dan yang keempat itu prinsipnya yaitu Kaizen System atau Continuous Improvement, yang dimana job design dibuat dinamis agar setiap individu bisa melakukan perbaikan dan inovasi di dalam pekerjaannya setiap hari. Ada juga implikasi pada Toyota. Yang pertama itu ada produktivitas dan efisiensi yang tinggi. Dengan job design berbasis intrapreneurship, Toyota berhasil menciptakan sistem produksi paling efisien di dunia. Contohnya itu Toyota Production System atau TPS, yang dimana hasilnya minim pemborosan, peningkatan kualitas produk, dan penghematan biaya produksi. Yang kedua itu ada budaya inovasi berkelanjutan. Setiap karyawan memiliki jiwa wirausaha kecil di dalam diri mereka, yang dimana inovasi tidak hanya datang dari manajemen puncak, tetapi juga dari lini bawah atau bottom up innovation.
Yang ketiga itu pengembangan karyawan sebagai aset, yang dimana job design yang baik menjadikan karyawan lebih termotivasi, kreatif, dan loyal karena mereka merasa dihargai dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir itu daya saing global. Semangat wirausaha klasik atau visi pendiri, multipreneur atau diversifikasi usaha, dan intrapreneur atau budaya inovatif, semuanya berkontribusi membuat Toyota tetap menjadi pemimpin global dalam industri otomotif hingga sekarang. Kesimpulannya, Toyota adalah contoh nyata bagaimana nilai-nilai kewirausahaan seperti klasik, multipreneur, dan intrapreneur dapat diterapkan dalam skala besar melalui job design yang strategis. Dengan memberdayakan karyawannya untuk berpikir kreatif, memperbaiki proses, dan mengambil inisiatif, Toyota berhasil menanamkan semangat kewirausahaan di setiap tingkat organisasi yang berimplikasi langsung pada keberhasilan dan keberlanjutan perusahaan. Mungkin sekian dari tugas saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sekian dan terima kasih.